Teman-teman pernah dengar gak cerita atau kisah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah mencari Tuhan? Beliau dikatakan sempat menyangka bahwa bintang itu adalah Tuhannya, lalu bulan, lalu matahari, sebelum akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah kisah tersebut? Benarkah bahwa Nabi Ibrahim berarti sebelum itu pernah musyrik atau pernah ateis bahkan? Nah, agar teman-teman semua tidak gagal paham, simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman media Nurul Ummah semuanya? Semoga sehat, afiat, zahir batinnya, berkah rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang kembali di podcast kisah Islami di channel media Nurul Ummah. Di episode kali ini, saya mau ceritain kisah masa kecil sampai masa mudanya seorang nabi yang dijuluki Khalilullah, kekasih Allah, dan juga beliau dijuluki bapaknya para nabi. Nah, teman-teman semua pasti sudah pada tahu ya siapa beliau ini. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu lahir di negeri Babilonia, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Raja Namrud bin Kan'an. Nah, Namrud ini adalah seorang penguasa yang angkuh, sombongnya luar biasa. Bahkan, dia mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai seorang Tuhan. Selain itu juga, anehnya, dia juga menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang banyak. Dia juga mewajibkan rakyatnya semuanya untuk menyembah dirinya dan juga menyembah berhala-berhala tersebut. Bahkan teman-teman, ternyata ayah dari Nabi Ibrahim sendiri, yaitu Azar, adalah seorang pembuat dan penjual patung yang dijadikan berhala tersebut. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai siapa sebenarnya Azar ini. Ada yang bilang bahwa Azar itu pamannya Nabi Ibrahim, bukan ayah Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Sebagian ulama bilang bahwa nama asli ayahanda Nabi Ibrahim itu adalah Tarikh. Wallahu a'lam. Yang jelas ceritanya, Nabi Ibrahim lahir di lingkungan yang dikuasai oleh sistem batil yang dipimpin oleh raja yang sangat zalim bernama Namrud. Dalam sebuah mimpi, ceritanya Raja Namrud melihat bahwa lahirlah seorang anak laki-laki, yang mana laki-laki tersebut akan menghancurkan tahtanya sebagai raja dan sebagai Tuhan, dan dia menyeru kepada Tuhan yang Maha Esa, yang tentunya bertentangan dengan apa yang dia gulirkan selama ini. Akhirnya karena takut kehilangan kekuasaannya, berdasarkan mimpi tersebut, Namrud memerintahkan pembantaian seluruh bayi laki-laki. Ini sebagaimana yang dilakukan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Jadi seluruh bayi laki-laki yang lahir diperintahkan untuk dibunuh. Tentunya ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau anaknya yang sedang dia kandung itu ketika dilahirkan dibunuh. Maka Allah memiliki rencana lain untuk menyelamatkan. Digerakkanlah hati ibundanya Nabi Ibrahim itu untuk melahirkan anaknya secara diam-diam. Lalu ibu Nabi Ibrahim menyembunyikan Nabi Ibrahim di sebuah gua yang jauh dari jangkauan mata-mata kerajaan, jauh dari jangkauan masyarakat waktu itu. Dan di sana atas kehendak Allah, singkat cerita dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim itu terlahir berbeda dengan kebanyakan anak pada umumnya. Beliau tidak menangis dengan keras dan tidak memerlukan air susu ibu sebagaimana bayi yang lain. Maksudnya tidak normal seperti itu. Tapi Allah yang langsung mencukupi kebutuhannya. Bahkan beberapa ulama seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim itu tumbuh besar dengan sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, beliau sudah mampu berjalan dan berbicara seperti anak kecil usia beberapa tahun. Nah, hal inilah yang membuatnya tidak dikenali sebagai bayi yang baru lahir. Sehingga ketika sang ibu membawa Nabi Ibrahim pulang ke rumah, tidak ada kecurigaan sedikit pun dari pemerintah Namrud. Nah, sehingga Nabi Ibrahim bisa selamat dan bergaul di tengah-tengah masyarakat yang saat itu betul-betul mengakar dan mendarah daging. Ideologinya atau agamanya adalah penyembah berhala, penyembah patung. Bahkan ia melihat ayahnya sendiri membuat berhala dan bahkan menjualnya. Masyarakat datang membeli lalu menyembah benda-benda buatan ayahnya Nabi Ibrahim.
maka tentulah Nabi Ibrahim yang lurus hatinya, yang akalnya sehat, merasa gelisah. Sampai akhirnya dia terus mencoba berdakwah atau berdialog dengan ayahnya, sebagaimana diceritakan di Al-Quran surah Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Apakah pantas engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada ayahnya, bahkan Nabi Ibrahim terus mengajak kepada orang yang dikenalinya, orang terdekatnya, dan seluruh kaumnya yang bisa beliau jangkau. Senantiasa Nabi Ibrahim mengajak untuk berpikir jernih, menggunakan akal sehat. Nah, disinilah banyak yang menceritakan Nabi Ibrahim dalam tanda kutip itu seakan-akan mencari Tuhan. Karena ada ayatnya di Al-Quran itu surat Al-An'am ayat 76, 77, dan seterusnya. Saat itu Nabi Ibrahim mengamati bintang dan berkata, Hada Robbi, inilah Tuhanku. Namun saat bintang itu tenggelam, ia berkata, aku tidak suka pada yang tenggelam. Qala la uhibbul afilin. Maka kemudian Nabi Ibrahim setelah bintang tenggelam beralih ke bulan. Beliau lihat bulan, lalu melihat bulan lebih terang. Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Lalu bulan tenggelam dan Nabi Ibrahim pun akhirnya mengalihkan Tuhannya kepada yang lebih terang, yaitu matahari. Ketika muncul matahari yang lebih besar, lebih terang daripada bulan dan bintang, maka Nabi Ibrahim berkata, Hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Hadza Akbar, inilah yang paling besar. Tetapi ternyata matahari pun tenggelam. Falamma afalat, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari tenggelam, maka Nabi Ibrahim berkata dengan tegas, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, teman-teman, dari ayat di atas, apakah ini artinya Nabi Ibrahim pernah menyembah benda langit, atau pernah ragu akan Tuhan, atau pernah ateis? Ternyata bukan seperti itu, teman-teman. Narasi bahwa Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan, ini menimbulkan anggapan bahwa Nabi Ibrahim pernah ateis, atau bahkan Nabi Ibrahim pernah salah iman, pernah musyrik, yakni pernah beriman kepada bintang, pernah menganggap bulan sebagai Tuhan dan matahari sebagai Tuhan. Nah, ini berbahaya, teman-teman. Sesungguhnya narasi-narasi tersebut itu bersumber dari kisah-kisah Israiliyatnya orang Yahudi. Yang sebenarnya adalah para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu sedang berdialog menggunakan logika kaumnya. Jadi itu Nabi Ibrahim sedang berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk berpikir. Mana mungkin semudah itu Nabi Ibrahim percaya kepada sesuatu sebagai Tuhan, lalu dengan entengnya melepaskan kepercayaan itu hanya karena sesuatu tersebut bisa tenggelam. Sebagaimana tadi ketika ada bintang, beliau bilang, oh ini Tuhan saya. Ketika tenggelam, bilang bahwa, oh aku nggak suka kepada yang tenggelam. Nah, sebetulnya para ulama berpendapat bahwa Nabi Ibrahim itu berpura-pura mempertimbangkan apa yang mereka anggap sebagai Tuhan. Gampangnya seperti itulah. Lalu beliau membantahnya dengan logika berpikir yang sehat. Jika sesuatu itu bisa tenggelam dan hilang, maka bagaimana mungkin itu adalah Tuhan? Tuhan itu ya harus ada terus untuk mengurus seluruh alam ini. Nah, begitu teman-teman. Sehingga dengan tegas, bahkan pada akhirnya Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang luar biasa, menggambarkan ketauhidan beliau yang kuat, yang sangat tegas. Aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Dan Nabi Ibrahim berkata perkataan yang mungkin sudah masyhur di kalangan kita sebagai umat muslim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard.
Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Jadi, Nabi Ibrahim sejak awal adalah seorang yang hanif, lurus beriman kepada Allah, dan tidak pernah menyembah makhluk ciptaan Allah. Tentulah yang namanya Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesyirikan. Sehingga sebelum itu, menurut para ulama, Nabi Ibrahim itu sudah dibimbing oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran atau mendakwahkan agama tauhid. Jadi sebelum dialog bintang, bulan, dan matahari itu, Nabi Ibrahim itu sudah bertauhid. Sehingga Nabi Ibrahim mendakwahkan dakwah tauhid tersebut dengan berbagai cara, dengan dialog, dengan pendekatan, dengan mujadalah atau debat yang baik dengan kaumnya, mengajak kaumnya berpikir dengan sehat. Yang mana dalam misi dakwahnya ini tentu saja Nabi Ibrahim tidak langsung diterima oleh kaumnya yang begitu fanatik, yang begitu, ada yang mungkin takut sama Namrud, ada yang mungkin memang sudah fanatik sama tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh kaumnya. Sehingga dakwahnya ini tentulah tidak mudah. Bahkan yang paling sakit, ayahnya sendiri menolak dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi kaumnya yang lain yang menjadi pengikut setia rezim Namrud saat itu. Nabi Ibrahim muda yang saat itu sendirian melawan seluruh negeri yang dipimpin oleh penguasa zalim yang harus ia hadapi. Beliau sama sekali tidak gentar, teman-teman. Saat itu Nabi Ibrahim adalah seorang pemuda yang sangat gagah berani. Ia bukan seorang pemuda lemah yang bisa diancam atau bisa terpengaruh oleh lingkungannya. Beliau tetap teguh mempertahankan prinsip-prinsip tauhid yang beliau yakini. Sampai akhirnya ketika dakwah ke sana ke sini mentok terus, ketika momen masyarakat waktu itu mengadakan sebuah semacam perayaan yang jauh dari tempat ibadah mereka, yakni kuil tempat berhala-berhala itu berdiri kokoh, yang mana berhala tersebut dipuja-puja dan diibadahi oleh kaumnya, itu saat itu sedang sepi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu mengambil kesempatan itu untuk masuk ke kuil berhala-berhala, lalu tanpa ragu beliau menghancurkan semua patung-patung yang dianggap Tuhan oleh kaumnya. Kecuali satu yang paling besar yang tidak beliau hancurkan. Lalu alat untuk menghancurkan patungnya, semacam kapaknya itu, beliau letakkan kapaknya di tempat patung yang paling besar. Sehingga ketika orang-orang kembali dan sadar, mereka menyaksikan patung-patung yang mereka anggap Tuhan, ya, Tuhan-Tuhan mereka itu hancur berkeping-keping, tentulah mereka kaget dan langsung menjadi berita besar di negara tersebut. Kalau sekarang mungkin udah disebutnya sangat viral, menjadi trending topik. Bagaimana tidak? Pusat penyembahan berhala yang disebut mereka Tuhan-Tuhan mereka hancur semuanya kecuali satu yang paling besar. Maka Raja Namrud pun tentulah sangat-sangat marah. Bahkan di Al-Quran diceritakan di surat Al-Anbiya ayat ke-59, mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin." Siapakah yang melakukan perbuatan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Lalu dilanjutkan, mereka berkata, qalu sami'na fatayyadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seseorang pemuda yang mencela, maksudnya mencela berhala-berhala ini, namanya adalah Ibrahim. Jadi saat itu kaumnya menganggap Nabi Ibrahim itu adalah seorang fata. Fata itu adalah pemuda. Nabi Ibrahim saat itu masih muda, tapi berani melakukan hal yang besar. Dipanggillah Nabi Ibrahim, ditanya Nabi Ibrahim di hadapan semua orang, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Maka Nabi Ibrahim berkata, tanyakanlah kepada mereka, yakni patung-patung tersebut, bahwa ada kampak di patung yang paling besar. Nabi Ibrahim bilang bahwa yang menghancurkan patung-patung yang lain tersebut adalah patung yang tidak hancur, patung yang paling besar itu. Bal fa'alahu kabiruhum, kata Nabi Ibrahim. Maka Raja Namrud pun menjawab, kalau istilah atau bahasa lempengnya mungkin, Namrud berkata, bagaimana mungkin patung-patung yang
tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain, bisa menghancurkan patung yang lain. Namanya kan patung gak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau gak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah? Kenapa dipuja-puja? Kenapa engkau berdoa kepadanya? Kalau gak bisa bantu sama sekali. Maka kaumnya pun terdiam. Namun karena kesombongan, keegoannya seorang Raja Namrud, masa seorang raja yang mengaku Tuhan, yang selama ini dipuja-puja kaumnya, kalah oleh seorang pemuda? Maka dengan penuh amarah, dengan kesombongannya, Namrud langsung menyiapkan hukuman yang belum pernah ada seseorang pun yang dihukum seperti hukumannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dibakar, yang mana kayu bakarnya ini diceritakan bahwa dikumpulkan dari seluruh rakyat yang ada di kerajaan waktu itu. Bakar dia. Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tentu tidak ya. Singkat cerita, sebagaimana yang kita tahu, di surat Al-Anbiya ayat 69, api tersebut dijadikan dingin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan api pun menjadi dingin dan Nabi Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, itu kisah masa kecil Nabi Ibrahim hingga pemudanya beliau, hingga Nabi Ibrahim selamat dari pembakarannya Raja Namrud waktu itu. Kisah ini sangat-sangat mengandung pelajaran untuk kita semuanya. Kisah ini menunjukkan bahwa fitrah tauhid akan terus ada, akan terus bersinar walau dalam masyarakat yang gelap gulita oleh kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan bahwa dengan akal yang sehat, akal yang jernih, ya, ulul albab, hati yang lembut dan keberanian yang luar biasa, kita bisa berdiri teguh dalam kebenaran. Terutama ini pesan bagi fata, bagi para pemuda. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan penuh keberanian, tanpa rasa takut meskipun ditolak di sana sini, bahkan ketika orang terdekat pun menolak dakwah beliau, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Beliau terus berjuang menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa siapapun yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya, sebagai kekasihnya, yang menjadikan perintah Allah selalu yang utama dan di atas segalanya, selalu mendahulukan perintah Allah dibanding yang lainnya, maka seluruh kekuatan di dunia tidak akan ada yang mampu menjatuhkannya. Bahkan api pun tidak mampu membakarnya, membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah pertolongan Allah, keajaiban yang diberikan oleh Allah untuk menolong hamba-hamba Allah yang betul-betul sungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama tauhid. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kisah ini, terutama untuk generasi muda, supaya bisa benar-benar menjaga keimanan, kekuatan, juga keberanian sebagai pemuda dalam menyuarakan kebenaran, dalam membela yang benar, ya, dalam bertindak dalam kebenaran dan amar ma'ruf nahi mungkar, sesuai dengan potensi yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Terima kasih telah menyimak podcast Kisah Islam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.